Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 yang sholih dan sholihah. Jumpa lagi dengan Bu Uswatun Hasanah. Hari ini kita akan belajar kembali materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SD. Hari ini kita akan belajar tentang kalimah thayyibah. Apa itu kalimah thayyibah? Apakah anak-anakku sudah pernah mendengarnya? Nah, anak-anak, kalimah thayyibah adalah kata yang baik untuk diucapkan. Seperti apa contohnya? Yuk kita belajar bersama. Nah, apa yang kalian ucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan? Apa anak-anak? Kadang kita mengucapkan wow atau luar biasa atau subhanallah, masya Allah. Nah, itu termasuk contoh dari kalimat thayyibah. Anak-anak, kalimah thayyibah berarti kata-kata yang baik untuk diucapkan. Kalimah thayyibah selalu bertujuan untuk mengakui keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan. Kalimah thayyibah juga merupakan zikir untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya manusia, tetapi juga malaikat, tumbuhan, gunung, bahkan burung pun ikut mengucapkan kalimah thayyibah. Apa saja macam-macam kalimah thayyibah itu? Anak-anak, pada materi kelas 3 ini kita akan belajar 4 macam kalimah thayyibah. Ada subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar. Apakah kalian sudah tidak asing dengan kata-kata itu? Tentu saja kalian sudah tidak asing dengan kata-kata ini karena hampir setiap hari kita pasti mengucapkannya. Subhanallah, kita selalu berzikir dengan subhanallah, masya Allah, insya Allah, Allahu Akbar juga selalu kita ucapkan ketika melakukan sholat. Nah, anak-anak, kalimah thayyibah yang pertama yaitu subhanallah. Subhanallah atau tasbih merupakan kalimah thayyibah. Arti dari subhanallah adalah maha suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Kalimah subhanallah ini diucapkan ketika seseorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saat seseorang menyaksikan deretan gunung dan hamparan sawah yang tertata indah. Selain itu, kalimah subhanallah juga sering digunakan untuk menunjukkan peristiwa langka dan jarang terjadi. Contohnya, ketika seseorang heran melihat ada seekor burung yang mampu berbicara, atau ketika menyaksikan gumpalan awan yang membentuk lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalimah subhanallah ini diucapkan ketika kita merasa takjub atau kagum. Nah, contohnya ini ada percakapan antara Irma dan temannya. Irma, tadi kok tidak kelihatan saat diskusi di rumah Nisa? Kemudian Irma menjawab, maaf, aku malu karena aku satu-satunya siswa miskin di kelompok kita. Subhanallah Irma, yang membedakan kita adalah ketaatan kita pada Allah, bukan pada harta.
Jadi, kalimat subhanallah itu selain untuk mengucapkan rasa kagum, juga untuk mengungkapkan kebesaran Allah. Yang kedua, kalimat thayyibah Masya Allah. Masya Allah adalah kalimat thayyibah yang berarti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berbuat, namun pencapaian akhir adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Masya Allah diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Kata Masya Allah menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia sebagai pencapaian yang luar biasa. Misalnya, tatkala kita melihat hasil panen yang melimpah. Hasil panen yang melimpah adalah hasil kerja yang sungguh-sungguh dari seorang petani. Tetapi kita harus ingat bahwa hasil panen yang melimpah tersebut adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya seperti ini. Masya Allah kita ungkapkan ketika kita takjub melihat deretan sawah yang indah, ada pemandangan gunung dan sebagainya. Jadi kalimat Masya Allah dan Subhanallah itu untuk menunjukkan kekaguman kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah yang ketiga adalah insya Allah. Kata insya Allah adalah kata thayyibah yang sering diucapkan. Insya Allah mengandung arti jika dikehendaki Allah. Kata insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Artinya, kita harus meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kegiatan kita di masa yang akan datang. Kata insya Allah merupakan zikir atau pengingat bagi manusia bahwa semua keinginan akan terwujud atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata insya Allah sangat penting diucapkan saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Misalnya, ketika seseorang mengundang kita untuk hadir dalam sebuah acara, maka kita ucapkan insya Allah. Contoh yang lain, jika teman mengajak untuk belajar bersama di rumahnya, maka ucapkan insya Allah. Artinya jika Allah menghendaki. Jadi ketika tiba-tiba kita tidak bisa datang, itu kita sudah mengucapkan insya Allah, karena berarti Allah tidak menghendaki. Nah, ini contoh dari ucapan insya Allah. Ada cerita antara Andi dan temannya. Andi, bagaimana dengan tugas kelompok dari Bu Nina? Terus dijawab oleh Andi, sebaiknya kita selesaikan tugas itu di rumahku. Kemudian temannya menjawab, baiklah, insya Allah setelah sholat zuhur kami akan berkunjung ke rumahmu. Aku tunggu di rumah ya, begitu jawabnya. Oke, lanjut ke kalimat thayyibah yang terakhir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar atau kalimat takbir sering kita dengar terutama saat melaksanakan sholat 5 waktu. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kebesaran dan keagungan Allah tiada terbatas. Sama halnya dengan Subhanallah dan Masya Allah, kalimat takbir digunakan saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tatkala kita takjub dan kagum akan ciptaan Allah, maka ucapkan Allahu Akbar. Nah, ini contohnya, Allahu Akbar, ada kejadian banjir, Allahu Akbar, untuk menenangkan kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, itulah anak-anakku tadi
atau pelajaran tentang kalimah thayyibah. Saya Ibu Tira sudah paham. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.